Waduh, semakin kejam aja manusia ya. Jadi ini terkait juga dengan mungkin keuangan ya, kebutuhan akan uang karena PHK, karena juga masalah-masalah lain ya. Perampokan bersenjata terjadi 2 kali ya di Sumatera ya. Perampokan bank, pertama di Riau dan terakhir kemarin minggu lalu ada di Lampung. Jadi orang seperti orang kalap semua dalam mencari uang ya. Jadi ini beban ekonomi termasuk juga beban hutang yang semakin menumpuk. Jadi kalau kita lihat 2 hari terakhir ini terjadi mutilasi atas korbannya ya. Jadi pembunuhan dengan mutilasi. Jadi awalnya itu ditemukan potongan jasad manusia pria ya di daerah Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Jadi mayat ini terpotong-potong tanpa kepala dan tanpa kaki, sehingga polisi dengan mudahnya melacak ya, walaupun potongan kepala dengan kakinya tidak ditemukan di dalam koper itu. Nah, ini yang tertinggal di dalam koper itu sidik jari korban karena tangannya tidak dibuang. Kedua, DNA korban dengan mudahnya didapat karena masih ada daging dan juga tidak dibakar ya. Dan ketiga, sampel darah. Ini 3 hal yang menentukan di sisi korban ya. Kemudian dilacaklah itu, kemungkinan ada SIM-nya, ada KTP-nya ya, itu dilacak sidik jarinya melalui SIM dan KTP. Kalau apabila DNA korban tidak ada pembandingnya gitu di kantor polisi atau data polisi ya, sehingga dengan mudahnya sekali polisi dapat menentukan bahwa korban ini si A katakan gitu ya, tinggal di daerah Tangerang. Nah ini setelah melacak korban, mulailah dilacak riwayat korban gitu ya, dalam 6 bulan terakhir ketemu dengan siapa, dan mengerucut sampai sebulan terakhir ketemu dengan siapa, dan 1 minggu terakhir ketemu dengan siapa. Jadi mengerucut ke sana dan mulailah melacak juga sinyal-sinyal HP yang milik korban ya, maupun juga pembicaraan di WA maupun SMS atau juga pembicaraan telepon langsung. Dan kemudian dapat diketahui lah mengerucut bahwa pelakunya si B ya. Nah, kemudian bagaimana polisi dengan cepatnya menangkap si B itu yang ada di Jogja, sudah lari ke Jogja gitu. Pertama-tama melacaknya dengan sinyal HP si B itu ya, pelakunya. Kedua, melacak ATM ya, ATM milik korban yang diambil oleh si B. Jadi uang itu diambil di bank mana aja atau di gerai ATM mana saja. Berarti dengan mudahnya terlacak. Nah, di sini koordinasi para polisi ini mungkin luar biasa ya. Kemungkinan besar polisi membentuk 3 tim ya. Tim 1 ada di kantor yang melacak sinyal-sinyal HP maupun juga transaksi ATM, dan kedua juga 2 tim di lapangan gitu ya, 1 ke Tangerang, 1 lagi ke arah Jogja gitu, atau ke arah pemburuan pelaku ya. Sehingga dengan mudahnya dan cepat sekali polisi berhasil mengungkap kasus ini. Jadi emang polisi itu kerja keras ya. 24 jam bekerjanya polisi itu. Kita tidur, beliau itu pada bekerja ya. Jadi dengan mudahnya sekali para pelaku kejahatan itu ditangkap. Akan tapi beberapa pelaku kejahatan atau pembunuhan sadis katakan di Subang juga udah hampir 2 tahun, dan juga pembunuhan mahasiswa UI di Depok ya. Itu udah lama sekali. Udah hampir 10 tahun ya. Berikutnya juga pembunuhan ASN ini ya. Sudah sekitar hampir 7 bulan gitu ya, ASN di Semarang itu juga belum terungkap karena mayatnya dibakar. Korban sudah terungkap tapi pelakunya belum terungkap. Jadi di sini teknik scientific investigation dan koordinasi yang baik antara tim maupun juga kantor pusat ya gitu ya. Dalam hal ini Polres Bogor ini menentukan sekali cepatnya terungkapnya kasus ini. Jadi selamat untuk polisi. Terima kasih juga atas kerja kerasnya gitu ya. Kita perlu apresiasi juga ini para polisi yang luar biasa gitu ya, bekerjanya di luar nalar atau kemampuan manusia gitu ya, karena banyak kejahatan yang terungkap gitu. Jadi kita harus berterima kasih juga dengan polisi ini.